warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Haqqul lahu an tuhmad wa haqqul lahu an tu'bad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la yukhliful mi'ad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul ibad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil autad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba', salaweh puji salebah syukur dipulangkan kepada Allah Rabb semesta alam. Sabar rahasia salawat sajaniyah salam dipulangkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, Rasul junjungan alam. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Menyambung kajian kita pada pekan yang lalu. Kajian kita pada pekan yang lalu membahas masalah salat sunnah. Salat sunnah yang kita bahas pada pekan yang lalu masalah salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Bisa jadi dia pada posisi qabliyah maupun ba'diyah, sebelum atau sesudah salat fardu. Salat sunnah yang dibahas yang kedua di waktu itu adalah salat sunnah tahajud, dan ditutup dengan pembahasan salat sunnah witir. Maka pada kesempatan lanjutannya kita membahas masalah salat sunnah duha, dan ditutup dengan nantinya salat sunnah isyraq. Jadi Bapak dan Ibu, berbicara kita mengenai salat sunnah duha atau salat duha yang sering kita maknai dengan salat pembuka, pelapang pintu rezeki, dan banyak lagi keutamaan yang kita dapatkan tatkala kita mengerjakan salat sunnah duha itu. Maka kalau ditanya bila mulai waktu duha itu, maka kata para ulama membagi waktu duha itu menjadi 3 waktu. Jadi waktu duha yang pertama itu dinamakan dengan waktu awal duha. Kapan pengerjaannya itu? Waktu awal duha itu adalah lebih kurang 90 menit sehabis subuh. Waktu yang kedua adalah waktu pertengahan duha, jam 9-an. Waktu yang ketiga adalah waktu akhir duha, jam 11-an. Maka itulah waktu duha. Maka kalau seandainya ada di antara bapak nan istrinya atau orang rumahnya ingin membantu bapak kerja, maka sampaikan kepada istri tadi, dek atau adik, kalau seandainya adik ingin membantu dan mencari nafkah, kalau adik ingin membantu dah kerja, udah pergi kerja jam 7, jam 8, maka silakan adik di rumah salat duha, bantu dah, dukung dah dengan untayan doa dari salat duha yang dilakukan. Maka mudah-mudahan Allah lapangkan jua rezeki di keluarga kita. Maka masuk kita, apa niatnya tu Ustaz? Niat salat duha itu kadang itu yang acok menjadi pertanyaan bagi kita Bapak dan Ibu. Niat itu bukan bahasa mulut, niat itu bukan bahasa lisan, tapi niat itu letaknya di hati. Bagi yang niatnya dilafazkan batua, bagi yang niatnya langsung saja sah. Kadangkala ada terjadi 2 perbedaan di antara kita. Adanya langsung dari luar berjalan-jalan sampai di saf yang diinginkan untuk melaksanakan solat. Maka lantas setelahnya sampai langsung saja takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sah. Di mana letak niatnya tadi? Di hati.
Ada yang kedua, ikut yang kebanyakan di antara kita yang kedua. Jalan sampai di saf yang diinginkan, banyak loadingnya dulu. Atau banyak dramanya dulu. Sebelum memulai solat duha tadi. Atau sebelum memulai solat-solat yang lain. Apa saja dramanya? Celiak katih, celiak bawah, kiri, kanan. Lap baju seketik. Akhirnya Allahu Akbar. Tidak jadi solat setelah itu. Ketika ditanya tidak jadi solat, maka tidak jadi, tidak tahu niatnya Ustaz. Lantas apa niatnya tadi? Kalau niatnya tadi bagi yang melafazkan usolli sunatan duha rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tak dapat yang bahasa Arabnya, silahkan dengan yang bahasa Indonesianya. Tak dapat dengan yang bahasa Indonesianya, maka silahkan dengan ya Allah hamba salat duha 2 rakaat. Sah, silahkan. Intinya niatnya tadi adalah memudahkan kita supaya kita mantap dalam mengerjakan salat duha tersebut. Maka apakah boleh salat duha itu kita cukupkan dengan 2 rakaat saja? Boleh. Apakah boleh salat duha itu kita lakukan 4 rakaat? Afdol 4 rakaat itu dengan catatan 2-2. Selesai 2 rakaat salam, naik balik 2 rakaat, afdol. Apakah boleh salat duha itu kita lakukan sampai 8 rakaat? Maka silahkan, terbaik rancak warna 8 dengan catatan 2. Apakah boleh salat duha itu kita lakukan dengan mencicil? Mencicilnya contoh bagi apa pai kerajo jam 7 Sebelum napa pai kerajo salat duha dulu 2 rakaat. Silahkan. Beko sampai di tempat kerajo ada waktu istirahat jam 9. Kalau bahasa kerennya coffee breaknya jam 9, maka silahkan salat duha jam 9 itu agak sabanta. Beko jam sabaleh ada puluh waktu istirahat sabanta, maka silahkan ditambah puluh salat duha. Maka silahkan dicicil dalam keadaan seperti itu. Yang menjadi permasalahannya adalah kadang ada sebuah pemahaman di tengah masyarakat kita, Ustaz kami adalah salat duha 2 rakaat tadi, maka tidak boleh salat duha lain. Itu keliru. Maka tatkala sudah dikerjakan salat duha di pagi hari, bagi ibu-ibu sambil menunggu anak pulang sekolah jam 10 jam sabaleh, maka sambil menunggu silahkan diulang, ditambah balik salat duhanya tadi. Maka itulah salat duha sebagai pembuka pelapang pintu rezeki. Maka rentangnya adalah, maka kata para ulama, minimal 2 dan silahkan sanggup sampai 8 terbaik. Salat sunnah yang selanjutnya ada namanya salat sunnah isyraq. Jadi kalau bagi apa ibu yang ada catatan dan kapatang, ada di catatan nomor 5, salat sunnah isyraq. Namu waktunya adalah syuruk. Namu salatnya adalah isyraq. Kapan waktu pengerjaannya itu? Ketika terbitnya matahari tadi, sesuai dengan kategorinya 90 menit. Nah, dari sini, dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan salat 2 rakaat, maka ia memperoleh pahala seperti haji dan umrah. Beliau pun bersabda, tamah, pahalanya sempurna. Jadi salat sunnah isyraq ada 3 syarat yang mesti kita ikuti. Pertama syaratnya adalah salat subuhnya berjamaah. Entahkah itu di masjid atau di musala. Selesai kita salat subuh berjamaah, menunggu kita sampai waktu terbit matahari.
kurang lebih 90 menit tadi sehabis subuh. Maka masuk waktunya 90 menit sehabis subuh tadi, sambil menunggu masuk waktunya tadi, kita berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah kau boleh dengan sambil membaca kalimat zikir. Entahkah itu zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan zikir-zikir lainnya silahkan. Entahkah zikir itu dengan membaca asma-asma Allah, silahkan. Entahkah itu zikirnya sambil membaca al-maksurat, silahkan. Entahkah itu zikirnya sampai menunggu waktu terbitnya itu, sambil mendengarkan kajian tausiah, silahkan. Maka syarat yang kedua adalah sambil berzikir. Syarat nan ketiga, setelah masuk waktunya itu, maka ia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnahnya itu dinamakan dengan salat sunnah isyraq. Kalau waktunya dinamakan dengan waktu syuruk. Kalau kita lihat di masjid musala, kan ada jam di dindingnya tuh. Ada namanya waktunya terbit. Kalau di masjid kini waktunya jam 6.21, maka lebihkanlah 10 menit. Maka sekitaran jam 6:30 silahkan nanti kita melakukan salat sunnah isyraq. Tapi dengan 3 catatan tadi. Salat subuhnya berjamaah. Nan kedua sambil menunggunya berzikir. Nan ketiganya lakukan salat sunnah 2 rakaat. Maka dia memperoleh pahala seumpama pahala haji dan umrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Nomor hadis 586. Kalau seandainya tidak ada dari 3 syarat yang telah ditetapkan tadi, salat subuhnya tidak berjamaah di masjid, maka tidak berlaku isyraq baginya. Tatkala dia mengerjakan, maka itu bahagian dari salat duha. Ataupun syarat yang kedua tidak ada, selesainya salat subuh berjamaahnya pai maraton atau pai pulang. Bekoh masuk waktu syuruk tadi, nyelakukan salat sunnah, maka salat sunnahnya adalah salat sunnah duha. Kenapa dimasukkan ke dalam salat sunnah duha? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Maka syarat yang 3 tadi mesti dipenuhi. Yang pertama, subuh berjamaah. Dan kedua, sambil berzikir. Boleh zikirnya dengan zikir-zikir asma Allah, mendengarkan kajian, membaca Al-Quran, silahkan. Dan ketiga, syaratnya tadi melakukan salat sunnah 2 rakaat. Jadi itulah Pak dan Ibu permasalahan atau catatan-catatan masalah salat sunnah. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengerjakan salat sunnah itu, jannah kita, surga yang kita idamkan semakin dekat hendaknya dengan kita. Jadi seindah-indahnya tidak benar kita melakukan yang 5. Yang pertama yang rawatib tadi. Tidak benar kita bisa melakukannya secara maksimal tahajud ataupun witir. Tidak benar kita bisa melakukan salat sunnah duha ataupun salat sunnah isyraq. Minimal kita lakukanlah mulai dari hal-hal yang kita dulu. Tidak sanggup kita dengan salat sunnah bangun tengah malam. Minimal kita lakukan salat sunnah fajar. Lah sanggup kita di fajar kita lakukan duha dan sebagainya. Intinya adalah hari ke hari ada peningkatan dalam ibadah kita. Itulah Pak dan Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.